Jadi saya menganggap diriku orang penting. Oke, dianggap orang penting, dipercaya begitu. Nah, di dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang disampaikan, harapan-harapan yang disampaikan tentang apa organisasi ini. Dan waktu mereka setuju, apa namanya? Waktu mereka setuju, mereka jadi yang saya punya kayak direktur utamanya ini Lapax, dia bilang tanpa sengaja ya, jadi dia tuh bilang gitu tanpa dengan bilang saya yang ini saya mau dari kau Luna, enggak, tapi dalam percakapan secara umum dia bilang gitu seperti Luna begitu ya, kita tuh tidak punya orang kesenian yang ada di LSM, jadi apa yang Luna punya selama bertahun-tahun ini itu bisa menjadi kekayaan organisasi ini karena dia akan bawa pengalamannya dari Bakti itu ke dalam lapas, bagaimana berurusan dengan orang, bagaimana mengelola sebuah organisasi yang bukan organisasi kesenian, yang bukan hanya mengurus pertunjukan, tapi juga mengurus bagaimana cara berhubungan dengan organisasi lain, mitra lain, bagaimana mengelola keuangan, pokoknya apa pengalaman yang Luna miliki di Bakti itu bisa menjadi kekayaannya kita. Jadi saya seperti, oh iya, saya sudah tahu nih tugasku di sini. Kekayaanku yang selama ini di Bakti, ini sekarang mau dipakai sama Tuhan untuk dipakai di organisasi ini. Dari hal yang itu saja, saya ingin mencatat dua hal. Yang pertama adalah yang akan saya bicarakan hari ini, itu mungkin ada dua bagian, kalau jadi dua bagian, kalau tidak bisa jadi 20 bagian. Oke, jadi siap-siap saja, mungkin sekitar jam-jam 3 begitu baru selesai. Jadi yang punya rencana-rencana itu WA memang. Sabar Kona, ini Mace dia bicara ini lama ini. Jadi tidak jam itu yang anak-anak muda jangan berani-berani lakukan ini sama saya waktu saya bicara. Ya, yang biasa saya lihat anak-anak saya lakukan. Lagi ibadah sudah baku WA, terus kata online sambil jalan toh. Tidak ada, duduk kok di situ, duduk sampai saya selesai bicara. Kalau mau bikin acara itu nanti, habis saya selesai bicara, habis ibadah, baru kamu orang atur kamu orang punya jam. Jangan kurang ajar karena ini online, lalu kemudian nanti saya di motor. Tidak ada, kalau tidak ada waktu buat ikut online, kasih tahu, saya tidak bisa. Saya montor, saya punya mama ini, saya mama paling cerewet, dia jahat. Jadi saya tidak bisa sambil bawa motor dengar-dengar, tidak ada, terlalu kosong. Kalau tidak bisa ikut ibadah, kasih tahu saja. Saya tidak bisa, nanti saya terlambat ke atau saya ini ya. Oke. Jadi anak-anak muda, kamu orang yang youth, yang mana-mana ya, kamu orang youth terutama. Jangan coba-coba bikin janji sekarang. Saya kasih tahu memang saya bicara panjang. Jadi batalkan kamu janji dalam 1-2 jam ini. Sampai saya selesai bicara, ibadah selesai, baru kamu orang bikin kamu orang pun janji. Oke. Saya kasih tahu ini bicara panjang. Jadi boleh marah, boleh tidak, terserah. Cuma jangan kurang ajar. Orang lagi bicara dalam ibadah, pergi bikin yang lain, naik motor lagi, baru mau alasan dengar, tidak ada, bawa motor itu fokus di motor saja, tidak usah pakai acara mau dengar ibadah, kau pikir lagu, mau nyanyi sama-sama, oke, sudah. Perkataan ini bagian dari ibadah. Ini bagian yang pertama, kan saya bilang toh kalau jadi 2 bagian, kalau tidak jadi ya jadi bisa 20 bagian, tetap jadi 2. 2 benar atau 20, gitu ya. 2 betul atau 20, itu beda itu. Oke, itu. Jadi ada peristiwa penting itu, jadi satu friend sama Jokowi, kemudian yang kedua ada di dalam lapas, dan yang ketiga itu masih terkait dengan pertemuan di lapas. Jadi pertemuan itu memberitahu saya apa yang saya perlu kerjakan. Nah, perlu kerjakan, dan yang kedua yang saya temukan di dalam pertemuan itu adalah begini, orang itu dia bilang begini, dia punya anak itu buka kayak anaknya tuh psikolog praktis, jadi dia mengkonsul orang, dia buka praktek psikiater, dia psikiater praktis. Jadi praktek klinik ya, jadi dia pergi ke psikiater, dan kemudian dia sedang di-hire sama satu perusahaan di Jakarta untuk melakukan riset. Apa risetnya? Risetnya adalah untuk melihat tentang mempersiapkan manusia baru
Aduh, sama satu lagi, apa ya? Membangun manusia baru kan? Kalau saya nggak salah itu dia bicara tentang manusia baru dan membangun manusia baru. Menciptakan kah bagaimana? Ada itu catatan di kertas yang saya kasih ke kau, Rina. Tolong lihat dulu di depan. Di lapak situ. Di halaman pertama. Ada catatannya di situ. Sudah dipakai-pakai kah? Tidak apa-apa. Coba kalau kau masih ketemu toh. Karena catatannya di situ, saya lupa mencatat. Pokoknya kalimat tepatnya. Saya ingat. Apa itu? Memanusiakan, memuridkan manusia dan membangun manusia baru. Ah, itu sudah. Saya tulis dulu supaya saya nggak lupa. Untung sudah dibocorkan. Nah, waktu saya mendengar perkataan itu toh, saya tuh seperti, ini orang tuh dia tidak tahu konsep apa-apa tentang menciptakan memuridkan manusia. Dan jadi kata memuridkan manusia, untuk apa itu dia riset itu dilakukan? Supaya mereka tahu bagaimana memuridkan manusia untuk hidup di masa peradaban baru ini. Di masa pandemi atau akibat pandemi ini ada, pasti keadaan akan berubah, tidak akan sama seperti yang dulu. Kita kalau bicara tentang pemulihan, itu bukan bicara supaya Tuhan kasih kembali kita ke waktu sebelum pandemi. Dan itu harus dimuridkan. Jadi harus ada pemuritan supaya manusia itu bisa hidup di zaman yang baru nanti. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Di zaman yang baru nanti itu harus mengakomodir yang kayak tadi itu yang saya bilang itu. Tentang jangan karena ini Zoom lalu kalian pikir bisa maksudnya kayak double task begitu, ada tugas ganda yang bisa jalan bersama-sama. Kita selalu harus bisa pilih apa yang mau kita kerjakan. Kadang-kadang kita merasa kayak didesak sama waktu toh, tapi harus ada prioritas setiap kali apa yang mau kita kerjakan. Dan sebaiknya saran saya adalah prioritasnya itu selalu yang ilahi. Kenapa? Karena karena kita ini ada di dunia. Kita ini ada dalam kehidupan yang kita pikir duniawi begitu. Sehingga kalau ada kesempatan-kesempatan yang sifatnya menghadirkan Tuhan, sebaiknya pilih itu, karena itu jarang. Sama seperti kalau ada di situ semua merek Android, begitu ya, HP ditawarin, kok mau apa? Samsung, Huawei, Oppo, atau apa, terus kemudian di deret-deret HP itu ada iPhone. Saya yakin kalian pilih iPhone. Nah, sama seperti itu dengan tawaran dalam hidup ini. Jadi, saran saya untuk anak-anak muda, untuk kita semua, ini juga harus saya latih sama diriku. Karena kadang-kadang waktu kita sedang ibadah, itu di dalam kepalaku itu sudah laporan ini belum selesai, ini harus saya lakukan. Jadi sambil menyanyi atau anak ini, saya mendengarkan, tapi saya juga mengerjakan hal yang lain. Saya mau kasih tahu ini, hanya perempuan yang bisa lakukan tugas ganda, laki-laki tidak bisa. Jadi omong kosong itu kalau sambil bawa motor dengar Zoom, tidak ada, apalagi Zoom ibadah. Kalau dengar lagu mungkin masuk akal. Jadi laki-laki itu tidak mampu itu, tidak punya kemampuan untuk lakukan dua hal dalam waktu yang sama. Perempuan bisa. Kau mau berbantah dengan saya kah? Pokoknya itu penelitian begitu sudah. Perempuan itu mampu melakukan tugas ganda, laki-laki tidak. Jadi tidak ada yang dua hal dikerjakan dalam waktu yang sama. Begitu dua hal dikerjakan waktu yang sama, lihat Maki, berhenti di tengah-tengah, teralihkan, apa saja. Jadi memang tidak bisa. Jadi akui saja kelemahan tak, bahwa perlu melakukan satu hal dengan terfokus. Dan perempuan juga, jangan karena merasa mampu, tidak dia juga tahu, bencong tetap gitu pilihannya, dia mau laki-laki, dia mau perempuan. Kalau bencongnya laki-laki, tetap dia cuma satu fokusnya. Tidak ada urusan itu. Itu sudah begitu di-create, karena laki-laki memang kelihatannya Tuhan ciptakan laki-laki itu untuk tujuan fokus itu, satu fokus. Nanti tetek bengeknya itu dikerjakan sama Hawa. Mungkin begitu, desainnya tuh begitu. Karena kalau dia tidak fokus, dia juga yang disuruh melahirkan, kasihan. Laki-laki itu kayaknya yang akan dikasih karunia melahirkan itu, kalau umpamanya dia tidak, kenapa jadi kesini? Tidak ada itu, tidak ada urusan. Kita berhenti itu, kita ngomong yang lain saja. Oke, kita stop di situ ya. Nah, jadi itu 3 hal yang saya ingin bagi. Mempersiapkan manusia,
dan kemudian membangun manusia baru. Nah, ini dua hal yang sedang diteliti. Saya tidak tahu kalian tertarik atau tidak yang anak-anak muda ini, tapi buat saya, waktu dia ngomong itu seperti pewahyuan. Saya mencatatnya. Karena orang ini sama sekali tidak punya konsep tentang ciptaan baru. Dia Muslim. Dia tidak punya konsep tentang membangun manusia baru. Dia tidak punya konsep, saya yakin sekali. Tapi kita orang percaya, itu sejak awal kita percaya, itu disodorkan fakta-fakta bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang gitu ya. Waktu Paulus bicara, dia bicara tentang ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Jadi alasan kita menjadi ciptaan baru itu ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita bukan ciptaan baru. Kita adalah orang-orang yang mewarisi tabiat, moralitas, akhlak, tindakan-tindakan bawah sadar, hikmat dari dunia ini. Tapi begitu kita menjadi manusia baru, kita berubah. Nah, setelah saya bicara malam itu, saya share tentang hal itu sama Pak Pichen, Tante Eng, sama Tante Rina. Jadi saya bagi sama mereka berempat, sama Dance, Eng, sama Rina, apa yang saya dengar itu, dan itu sangat mempengaruhi saya. Malam itu saya bergabung dan mendengar, saya bilang, saya dengar ini. Waktu sedang bicara dengan mereka, saya kemudian menyadari satu hal. Kalau ada sesuatu yang tiba di dalam hidup kita, disampaikan pada kita, oleh orang yang sama sekali tidak punya ikatan maksudnya dengan kita hanya kenal sebagai relasi kerja. Dia bukan orang rumah, dia nggak tahu siapa kita, dia hanya tahu kita orang Kristen, selesai perkara. Tapi dia membicarakan konsep yang kita tahu hanya firman Tuhan yang perkenalkan kepada kita. Maka itu adalah pewahyuan. Dan kemudian saya sadar bahwa yang saya alami dalam pertemuan itu, waktu disampaikan bahwa mereka sedang meneliti bagaimana memuridkan manusia dan menciptakan manusia baru. Itu saya seperti begini. Ini ada keledai, dia bicara sama Bileam. Jadi saya berharap di sini ada yang sudah tahu cerita tentang Bileam dan keledai yang bicara kepadanya. Coba kasih angkat tangan. Matthew, Cece Gia, kau tahu cerita itu? Ada keledai dia bicara sama orang yang menunggangnya. Ada? Kau tahu tidak? Pernah dengar ya. Pernah dengar mungkin ya. Max, pernah dengar? Aldo pernah dengar? Aldo, kau pernah dengar cerita tentang Bileam dan keledainya? Kenapa? Aldo dia menjawab. Pernah dengar. Pernah dengar? Oke. Rehan, Rafael, siapa saja yang ada di sini? Saya mau tanya dulu. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah tahu. Oke. Tapi hari ini saya ingin Aldo tolong tampilkan. Hari ini kita akan baca di Bilangan 22. Saya rasa bahwa mungkin belum waktunya kita berbagi gitu di dalam ibadah minggu ini, belum waktunya saja. Oh ya, sabar. Bisa kirim di grup kah? Eon dia minta link untuk ini. Tolong dikirim kah? Rina, biasanya Rina yang ini. Oke. Saya bacakan ya, Aldo tolong ikuti saya punya Oke. Bilangan 22, mulai dari ayat 2, itulah saya baca ayat pertama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab. Waktu mereka berkemah di dataran Moab ini, mereka itu sudah mengalahkan suku-suku Amori. Jadi bangsa-bangsa atau kampung-kampung atau kecamatan atau kabupaten-kabupaten orang Amori, atau provinsi orang Amori atau negara orang Amori, itu mereka sudah bantai. Dan kemudian mereka berkemah di dataran Moab. Mereka memasuki area baru di seberang sungai Yordan dekat Jericho. Oke? Lalu kita masuk di peristiwanya. Oke, tolong kasih tahu Eon, ada linknya di grup. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Oke?
maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Perhatikan ini yang dewasa-dewasa. Balak bin Sipor itu raja orang Amori, orang Moab. Tapi lihat akibatnya, kalau seorang pemimpin ketakutan, maka gentarlah, sangat gentarlah orang Moab. Jadi kalau pemimpin gentar, kegentaran itu menular. Jadi kalau kita memimpin dan kemudian kita biarkan diri kita ketakutan, terintimidasi, maka intimidasi itu menyebar ke semua orang. Dari satu orang melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuhan-tumbuhan hijau di padang. Jadi mereka sekarang gilirannya menempatkan diri sebagai tumbuhan-tumbuhan hijau. Dan Israel adalah kerbau rakus yang akan makan semuanya. Oke. Sip. Adapun pada waktu itu, Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Ini akan mengembalikan ingatan kita ya. Di tepi sungai Efrat. Itu tempat di mana Elia juga pergi ke sana. Di tepi sungai Efrat. Jadi itu daerah tepi sungai Efrat. Sebenarnya Elia lari ke luar negeri. Ke Petor di tepi sungai Efrat. Ke negeri teman-teman sebangsanya. Untuk memanggil dia dengan pesan. Ketahuilah, ada satu bangsa yang keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang bergemah di depanku. Bayangkan itu, ada satu bangsa yang menutup seluruh pandangan. Pernah berdiri di tempat tinggi lalu lihat seluas sejauh mata memandang hanya laut. Nah, menurut Balak bin Zipor, dia itu orang Israel itu seperti kalau berdiri di pantai dan melihat ke laut begitu ya. Seluruh muka bumi itu tertutup oleh orang Israel. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Di mana ayat ini bicara? Masih ingat tak? Apa yang kau lepaskan di surga, terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di bumi. Siapa yang kau kutuk akan dikutuk. Siapa yang kau berkati akan diberkati. Artinya apa? Dia kenal Tuhan yang sama, bukan? Allah ini. Belum ada Yesus. Belum ada segala. Tapi ada pengenalan akan Allah. Yang kemudian disebut oleh orang Israel YHWH Adonai. Jadi ada pengenalan akan Allah. Okay? Jadi menjadi orang Kristen itu jangan sampai cuma agama saja. Kekristenan itu bukan cuma sekedar aturan-aturan hidup. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Artinya mindset kita, pikiran kita, itu adalah kekristenan. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenun. Dia dikenal sebagai orang yang bisa mengutuk, jadi dia kayak dukun begitu. Kalau dia kutuk, terkutuk, dia diberkati, kalau dia memberkati, diberkati. Disampaikan kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Bisanya di Tuhan tidak tahu? Hebat, nah. Weh, jagonya itu. Siapa itu? Keponya Tuhan. Tidak tahu dia. Tapi kita percaya itu maksudnya kah? Tidak. Bukan itu maksudnya. Bukan bilang bahwa waktu Tuhan bertanya, siapakah orang-orang yang bersama dengan engkau itu, Tuhan tidak tahu. Jadi jangan saya juga ada yang kurang-kurang setuju dengan bilang bahwa seluruh kayak begini ya, misalnya kayak pernyataan ini. Jadi
Kehidupan kita tidak seluruhnya ditentukan oleh Tuhan. Nanti dulu, kau kasih kurang Tuhan dalam hidupmu terserah, tapi itu nggak berlaku buat saya. Buat saya, waktu Tuhan menyerahkan kita untuk membuat sebuah pilihan dalam hidup, itu bukan berarti dia nggak sanggup ngatur kita. Sama seperti pertanyaan ini, siapa orang yang bersama-sama dengan kau itu? Siapa itu? Kira-kira Tuhan tanya begitu karena Tuhan nggak tahu. Tapi ini lihat jawabannya Bileam. Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin dengan serapahmu, itu maksudnya, mungkin dengan serapahmu, aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Oke? Nanti kita bisa eksplor ini kapan-kapan lah kalau ada pewahyuan-pewahyuan lebih lengkap dan baru. Saya takut keluar dari konteks tuh. Semoga umat tidak ada di situ. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu. Sebab mereka telah diberkati. Oke? Tuhan kasih tahu ya. Tuhan kasih tahu. Jangan pergi. Jangan kau kutuk. Sebab mereka telah diberkati. Telah diberkati. Siapa yang berkati mereka? Oke, kita tahu jawabannya. Tidak usah lagi menjawab. Kita tahu jawabannya atas siapa yang memberkati bangsa Israel. Artinya posisinya adalah begini. Mereka itu the chosen one. Mereka itu yang terpilih. Sudah miku berkati. Jammako. Jammako interfere. Jammako rusaki. Percuma. Tidak mempan. Oke? Sudah dikasih tahu ya, telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Mereka tidak sampaikan dengan lengkap pesannya ya. Mereka tidak bilang, Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Berapa banyak pesan yang kita bawa kepada orang, itu tidak lengkap. Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Karena Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami, bukan dengan alasan Tuhan tidak mengizinkan aku pergi. Balak mengutus pula pemuka-pemuka, lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Berapa banyak kali kita datang ke dunia, selalu saja yang kita datangi itu karena kita rasa bahwa kita mampu membeli. Oh ini kurang terhormat, kurang hebat ini, kurang populer ini. Jadi harus panggil pengkhotbah hebat di hari Minggunya, klik. Kalau tidak ada yang dengar. Harus tunggu orang top dulu, yang punya vlog. Harus tunggu Pastor Gilbert dulu yang bicara, baru bisa dengar. Padahal pesan yang pertama adalah, aku telah memberkati mereka. Titik, selesai. 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Jadi bukan urusan siapa yang bicara, tapi kebenaran apa yang dilepaskan. Oke? Beginilah kata Balak bin Sipor. Jangan biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberimu upah sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah, serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak yang sudah lebih terhormat dari rombongan yang pertama, dengan uang yang sudah lebih banyak dari rombongan yang datang dengan uang petenung itu. Mungkin dia pertama datang dengan 500.000, sekarang sudah datang dengan 5 juta lah begitu. Sekalipun Balak memberi kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Yang kurang ajar siapakah? Orang yang datang atau Balak ini? Bisa kalian lihat dia punya hati. Dia kenal Tuhan ya. Tapi lihat itu, dia masih bermain dengan Tuhan. Dia sudah tahu loh. Tidak usah kau pergi. Tuhan itu nggak berubah karena uang. Tapi dia, orang-orang kayak kita ini yang kenal Tuhan, bisa berubah karena uang. Kita pikir Tuhan bisa kita tawar waktu kita punya offering lebih besar sebagai orang yang melayani firman Tuhan dan dibayar.
Kita pikir kita punya gaji lebih besar kalau kita abaikan gitu, atau kita punya kesempatan lebih besar. Enggak. Dia bahkan berani bilang baku tawar gitu, bilang gini, begini ya, nanti saya tanya Tuhan lagi. Enggak, satu kali Tuhan bilang itu mau saja ikut. Jangan keras kepala. Karena kemudian Tuhan bilang begini, jikalau orang-orang itu sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Semua yang di sini kita bisa perhatikan ini ya. Tuhan sudah bilang jangan pergi karena mereka sudah diberkati, karena tujuannya jelas untuk mengutuk. Jadi tidak betul itu. Maksudnya bukan soal mengutuknya tidak betul. Karena Tuhan juga melepaskan kutuk dan berkat. Tapi persoalannya adalah bahwa mereka sudah diberkati dan saya yang memberkati. Jadi percuma kok. Jangan mau kau bikin sesuatu yang tidak, yang sebenarnya kau sudah tahu, saya sudah kasih tahu, jangan kok, karena saya sudah berkati. Tapi dia bilang, nanti saya tanya lagi Tuhan, barangkali Tuhan salah. Barangkali Tuhan salah. Apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku? Dia bilang di ayat 19. Jadi Tuhan bilang, oke, kalau begitu, kalau mereka memang sudah datang, pergi nih sama-sama mereka. Tapi kau hanya bilang apa yang kubilang sama kau. Kau hanya bilang apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Semoga biar yang anak sekolah minggu juga paham ya, kayak yang warriors atau apa itu paham. Bahwa coba lihat bagaimana hati Bileam itu sudah berubah. Dia memang bilang bahwa biar dikasih seistana penuh emas, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi dia menginginkan seistana penuh emas. Makanya dia berani tanya, dia berani bilang sama mereka, tunggu dulu di sinilah, saya tanya Tuhan lagi. Jadi waktu dia pergi, itu memang dengan motivasi untuk dapat uang, dapat istana penuh. Seringkali kita begitu, bukan kita bilang, enggak Ji saya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya itu alasanmu pergi. Waktu sudah tahu tidak boleh. Waktu sudah tahu bahwa ini tidak benar. Baru pakai Tuhan lagi. Nanti Tuhan ini enggak. Ini kita harus perhatikan. Ada perubahan hati. Jadi dia tahu Tuhan. Waktu kesempatan pertama datang, dia tidak tertarik sama kekayaan karena dia sadar sekali bahwa kalau Tuhan sudah bilang dia yang memberkati mereka, saya nggak bisa bikin apa-apa. Waktu datang rombongan kedua lebih terhormat, uang yang datang lebih banyak. Dia bertanya, dia bilang begini, saya tanya Tuhan lagi ya, apakah Tuhan berubah? Tidak. Tuhan tidak pernah berubah. Yang Tuhan firmankan itu kekal dan amin. Waktu dia sudah berfirman, dia engkau kukasihi. Itu tidak berubah. Waktu Gia sudah tidak sayang Tuhan lagi, Gia sudah tidak setekun sekarang, Gia sudah tidak setia. Dia pikir Tuhan berubah? Tidak. Dia tidak pernah berubah. Kita tidak bisa bayar Tuhan dengan kita punya semangat. Tadi pagi saya membaca itu dengan Eon sama-sama di sini. Bahwa bahkan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dahsyat ya? Dia tidak, jangan dulu hilang Aldo, belum selesai. Kita baca dulu sampai ceritanya selesai. Tolong ditampilkan lagi. Aldo bisa? Saya bagi ya. Oke. Di yang tadi? Oke. Nah ini kita masuk di yang tadi saya bilang sebagai cerita keledai Bileam. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bahkan waktu Tuhan bilang pergi, harapan besarnya adalah bahwa seluruh pengetahuan kita, pengalaman kita dengan Tuhan, itu sampai pada saat terakhir, itu bisa membuat Bileam tidak pergi. Tapi memang dia ingin emas seistana penuh. Jadi Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia.
Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Pernah Ki naik mobil sama Om Dance? Atau sama Papa Obe lah ya. Tiba-tiba sudah di jalan raya terus tiba-tiba Papa Dance putar itu mobil kecil masuk ke dalam masuk ke dalam sawah-sawah. Keledai itu mengenali jalan, kasihan. Tapi waktu dia menyimpang, itu tidak diperhatikan. Lalu, keledai itu ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Tolong perhatikan baik-baik urutan-urutannya ya. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian, pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan. Dan ia berdiri pada suatu tempat yang sempit. Yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi tadi itu sudah tembok. Dia masih bisa ngeles gitu. Dapat pukul dia karena dia menghindar dari malaikat Tuhan ini keledai. Tapi di titik yang terakhir. Pada waktu tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menggeser, kalau tadi di tembok masih ada tempat untuk menggeser. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu. Dengan Bileam masih di atasnya. Perhatikan ini. Keledai ini nanti memang dijelaskan. Bertahun-tahun sudah melayani Bileam. Jadi tanpa disuruh, waktu Bileam kasih komando untuk berhenti, keledai ini akan meniarap, menunggu. Jadi Bileam itu akan turun. Mestinya Bileam itu turun dari keledai sebelum keledai itu meniarap. Tapi yang dia lakukan sekarang itu betul-betul tidak mau bergerak. Dia stop nih, dia mogok, dia mandek. Maka dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Pada waktu itulah ini peristiwa terjadi. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, kau lihat keledai ini kasihannya, keledai tiba-tiba dia bertransformasi, tiba-tiba otaknya itu ada perkataan-perkataan yang disimpan Beo begitu yang dilatih bertahun-tahun. Beo tuh baru bisa bicara, berlatih dulu, Beo itu diajar. Mau uang atau apa, Jokowi itu dilatih, tekukur itu dilatih. Ini keledai dilatih untuk mengangkut barang. Dia bicara. Keledai yang dianggap goblok, keledai itu bisa 2 kali jatuh di lubang yang sama. Tapi kalau dia sampai sudah tidak kenal jalan saja itu harusnya bisa jadi warning ya. Tapi dia balik muka gitu, kayak saya bayangkan tuh dia sudah meniarap begini, baru Bileam pukul dia, baru dia balik muka ke arah Bileam dan bilang, apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau pukul aku 3 kali? Jawab Bileam, ini Bileam anehnya tuh ngobrol sama keledainya. Menurutku tuh kalau ada keledai bicara sama saya gitu yang tiarap. Dia bisa tapi Bileam dia ngobrol lagi. Jawab Bileam kepada keledai itu. Saya coba percakapan ini. Nah ini keledai ini. Apa yang kau lakukan kepadaku? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau pukul saya 3 kali? Karena kau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Tidak. Ngobrol kita, ngobrol tidak. Itu kalau sampai waktu keledai itu bicara, pernahkah aku berbuat itu kepadamu? Tidak. Baru Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah dia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya,
Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ingat ya, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tahu tidak perkataan pulang di sini? Saya mau bertobat. Ini U-turn. Dia dia bukan yang saya mau pulang terus tak menyimpang ke kanan. Enggak, ini balik belakang. Karena faktanya di jalan itu tidak ada cara, tidak ada jalan untuk ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau sampai Bileam bilang saya mau pulang, dia memang putar badan. Dari timur dia datang, dia kembali ke timur. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam dengan pemuka-pemuka Balak itu. Oke, apa yang kita pelajari dari hal ini untuk semua ya? Untuk semua. Saya punya catatan begini. Ini juga bukan catatan murniku, catatanku, tidak. Saya karena saking tertarik sama keledai Bileam, saya mencari di dalam mesin pencari Google. Saya orang yang paling tidak suka bagi-bagi renungan tanpa ada keterangan jelas toh. Seperti yang dilakukan beberapa orang, dari mana mereka dapat, mereka punya pengetahuan tentang renungan firman Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu, saya dapat ini di Google. Saya Google dan saya ketemu ini. Yang perlu kita lihat di sini begini. Bileam itu terlepas dari dia adalah dukun, menurut saya itu posisiku. Kalau nanti semua yang ada di sini, saudara semua, gandum semua, bapak dan ibu, anak-anakku, itu merasa bahwa Anda juga Bileam, atau Anda ada keledai, terserah. Tapi saya melihat dalam posisi ini, saya ini Bileam. Orang yang kenal Tuhan. Orang yang dipercaya kalau saya berdoa, mantap lah begitu ya. Kayak tembus-tembus hati begitu, tembus-tembus tulang lah kalau berdoa. Karena itu ungkapan yang dibilang tentang kalau engkau mengutuk, maka dia akan dikutuk. Kalau engkau memberkati, maka orang itu akan terberkati. Kan Tuhan kasih kita kapasitas itu. Waktu kita percaya sama Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita, dalam pengetahuan kita tentang kebenaran. Waktu kita mengutuk sesuatu, itu terkutuk. Maka yang kedua, waktu kita memberkati sesuatu, itu diberkati. Itu makanya juga kenapa kita diminta untuk berhati-hati dengan perkataan. Terutama perkataan yang kita lepaskan dalam kesadaran. Jadi dalam kesadaran, termasuk dalam kesadaran marah. Waktu kita bilang anjing, babi, apa saja yang kita mau pakai kepada seseorang. Maka sebenarnya kita sedang melepaskan karakter dari perkataan yang kita sebutkan itu. Jadi hati-hatilah dengan memakai itu. Sekalipun kita biasa memakai itu untuk bermain-main gitu. Cuman kita perlu hati-hati dengan perkataan kita. Nah, yang terjadi dengan Bileam sama seperti itu yang terjadi dengan saya. Dan kemudian kenapa saya lihat peristiwa di mana yang saya bertemu dengan orang yang penting tadi, yang saya akan punya, saya dalam organisasi itu direktur eksekutifnya, ada direktur pelaksana, ada direktur eksekutif. Nah, waktu direktur eksekutifnya ngomong tentang menciptakan manusia baru, memuridkan manusia, itu saya bisa ada dalam ini ya, kebutaan rohani. Bayangkan, saya tidak bisa melihat. Tuhan perlu membawa saya ke dalam pertemuan itu untuk menunjukkan tugas saya apa di situ. Tugasmu Luna adalah bertahun-tahun kau kerja dengan bakti. Itu sekarang akan kau dipakai sama Tuhan untuk organisasi kesenian ini. Jadi saya punya penugasan baru. Selain bekerja dengan bakti, Tuhan kasih saya penugasan baru di organisasi kesenian. Apa yang saya pelajari itu akan berguna di sini. Hampir seperti kayak ini loh, kau punya job description. Tuhan bilang waktu itu. Yang itu saya masih tangkap. Saya masih langsung terima. Oke, fine. Saya pahami tugasku Tuhan.
ini yang akan saya kerjakan. Semua pengalaman terbaik saya, hal-hal yang saya pelajari, itu akan saya bawa sebagai gagasan, sebagai kontribusi ke dalam organisasi ini. Saya punya tugas sudah selesai untuk ini. Saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Tapi, saya tidak bisa melihat bahwa dalam lingkup yang besar, dalam lingkup yang luar biasa, itu Tuhan sedang memuridkan manusia dan sedang menciptakan manusia baru. Kalau sampai orang dunia saja tertarik, orang yang gak ada urusan dengan konsep ciptaan baru, gak ada urusan dengan konsep manusia baru, gak ada urusan dengan memuridkan, itu sampai ngomong tentang inilah yang sedang dikerjakan. Maka saya perlu tahu, saya perlu hati-hati terhadap semua kesempatan yang Tuhan kasih buat saya. Karena Tuhan bilang dengan jelas, menurut saya, bahwa kalau saya buta rohani, saya tidak akan melihat kesempatan bahwa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang itu adalah memuridkan manusia. Bukan sedang memuridkan Makassar, bukan sedang memuridkan Klik, bukan sedang memuridkan di Hafruta, bukan, tapi sedang memuridkan manusia. Dan manusia itu sampai di pedalaman Antartika sana ada. Kita punya tugas memuridkan manusia. Termasuk mereka yang pakai titel agama apa saja, bahkan yang mengaku tidak beragama, memuridkan manusia. Tuhan tidak menyelamatkan manusia untuk urusan etnis, untuk urusan warna kulit, gak ada. Tuhan memberikan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk manusia, untuk umat manusia. Jadi, waktu saya mendengar itu, saya mengakui bahwa saya tidak lihat itu Tuhan. Saya sedang sibuk dengan diriku. Hari itu saya seperti menerima satu pewahyuan bahwa apapun yang saya kerjakan, mungkin kelihatannya nggak bersifat dampak global gitu, langsung saya jadi populer, jadi top gitu. Mungkin saya nggak akan pernah punya vlog, tapi saya tahu tugas saya. Saya harus memuridkan manusia. Caranya memuridkan dengan berkontribusi. Kita punya pikiran-pikiran. Kenapa anak-anak kecil punya hasil pemikiran? Buat saya penting untuk dipublikasi. Penting untuk di drop di tempat di mana saja yang kita bisa drop supaya dibaca. Sekalipun saya mau kasih tahu ini, jangan bergantung sama viewers, jangan bergantung sama like, jangan bergantung sama klik. Klik ini maksudnya clickbait. Oke. Ya, jadi Tuhan harus kita harus tahu itu. Kita harus fokus ke situ bahwa kita sedang memuridkan manusia. Oke, boleh saya minta izin sebentar, 2 menit saja, silahkan kalau ada yang mau punya pertanyaan yang meragukan atau apa, tolong Diano, tolong di drop saja pertanyaan. Sabarnya saya ada hal yang mengusik saya pagi hari. Dari tadi pagi maksudnya. Oke. Nah, kita bisa ada dalam kebutaan rohani. Kita bisa merasa kita kenal Tuhan. Lalu kemudian begini. Kita bisa, yang kedua ini catatannya. Kita bisa tahu Tuhan. Kita bisa tahu perintah-perintahnya. Tapi kita tidak melihat kepentingan Tuhan. Kita tidak sanggup melihat kepentingan Tuhan. Kita hanya bisa, yang penting saya bikin ini. Kita lupa bahwa waktu saya bikin ini, itu Tuhan punya kepentingan yang sedang dikerjakan. Jadi kayak begini, kalau umpamanya ibu guru kasih PR buat semua yang ada di sini, atau orang tua minta sesuatu yang ada di sini, sebenarnya bukan aktivitas itu, bukan bikin PR itu yang penting. Tapi akibat dari bikin PR itu. Nah, kita harus mulai belajar berpikir seperti itu, termasuk saya. Bahwa kalau saya melakukan sesuatu, bukan yang saya lakukan itulah yang menjadi hitungan. Tapi bagaimana yang saya lakukan itu seperti bikin tiang di jembatan yang Tuhan mau bangun. Jadi saya mungkin yang saya kerjakan itu sangat kecil. Dan kelihatannya cuma kayak saya aja yang mengerjakannya. Tidak apa-apa. Karena seluruh pekerjaan pembangunan jembatan itu sudah Tuhan rancang. Jadi kalau kita tidak mau bangun yang kita harus bikin, maka di jembatan itu tidak akan pernah terjadi karena yang harusnya kita kerjakan tidak kita kerjakan. Itu akibat kalau kita tidak punya kemampuan untuk melihat secara rohani.
Dan itu makanya tadi saya tegur di awal tentang kebiasaan untuk lagi Zoom atau lagi hal-hal yang lagi rohani, di mana Tuhan dihadirkan, kebenaran Tuhan dihadirkan, kebenaran firman Tuhan dihadirkan, itu bukan menghadirkan khotbah dan pengkhotbahnya, sahabatku, anak-anakku, bukan. Tapi Tuhan sendiri. Karena kebenaran itu bukan pengetahuan, oke? Kebenaran itu untuk orang percaya, itu individu, itu person, itu Yesus Kristus sendiri. Oke? Ingat itu. Tiap kali mau bilang saya benar, kau bandingkan dirimu dengan Tuhan. Kau bandingkan dirimu dengan Yesus, sabar. Karena kebenaran itu bukan soal kita tahu apa, tapi siapa dia. Jadi pertanyaan yang benar tentang kebenaran adalah siapa dia? Oke, kita tahu Tuhan, tapi kita bisa ada dalam kebutaan rohani. Kita bisa juga perhatikan apa yang terjadi dengan Bileam. Dia dia digerakkan, motivasi di dalamnya itu untuk mendapatkan uang, bukan cinta pada Tuhan. Jadi dia bilang, biar kau kasih emas seistana penuh, saya tidak bisa berbuat, yang kecil maupun yang besar kalau Tuhan tidak berbuat. Tapi waktu dia pergi untuk istana yang emas seistana penuh. Bukan dengar-dengaran waktu Tuhan bilang, jangan kau pergi, sebab orang yang mereka suruh kau kutuk, itu sudah diberkati. Oke? Dia lebih pilih seistana penuh uang. Oke? Jangan sampai kita terjebak di situ. Setiap kali kita ada dalam pilihan-pilihan, pastikan bahwa waktu kita masuk ke sana, bukan karena gaji. Oke? Bukan karena mau top. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Bukan karena kesempatan lebih besar. Enggak. Karena Tuhan bisa kasih turun matahari soalnya. Atas nama kesempatan. Tuhan bisa tahan matahari tidak terbenam. Kalau Tuhan mau kasih kesempatan. Tuhan bisa kasih lahir Yesus di dalam istana. Tapi dia tidak pilih. Karena Tuhan punya kepentingan dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kita digerakkan oleh uang. Jangan pernah kita digerakkan oleh hal-hal yang material. Jangan pernah kita digerakkan oleh hal-hal yang kelihatannya bikin kita top. Yang membuat perasaan kita lebih baik. Nggak ada urusan sama perasaan. Bukan yang nggak ada urusan sama perasaan. Perasaan sebagai manusia itu penting. Tapi jangan. Karena saya suka sekali nih cewek. Lalu kemudian demi dialah. Enggak. Selalu pilih Tuhan lebih baik. Saya bukan larang pacaran Nanti yang besar-besar kalau sudah gede-gede, Faith, Nadine, yang cantik-cantik ini. Yang disukai sama para muda di sini juga. Ada kembang-kembang naksir di dalam ruangan ini. Cantik-cantiknya nih perempuan-perempuan di sini. Cece Gia dan semua. Pokoknya jangan pakai perasaan untuk mengikatkan diri pada sesuatu. Oke? Selalu ingat, kalau saya memutuskan sesuatu, itu karena saya cinta Tuhan. Jadi biarpun ditaksir, biarpun didatangi kumbang 10.000, selalu pilih cinta Tuhan. Faith, oke, saya juga oke, Faith. Oke, siap. Ya, saya setuju juga, Faith. Selalu pilih, Tuhan, saya cinta Tuhan tidak ya, kalau saya masuki hubungan ini. Karena biasanya dalam hubungan-hubungan kayak begitu, yang kita mau lakukan adalah jadi penyelamat. Cukup Yesus Kristus saja yang jadi juru selamat. Kau tidak usah. Kau tidak usah ambil bagian dalam karya penebusan Kristus. Kau cukup jadi dirimu yang sudah ditebus. Selesai. Oke? Tidak usah karena kau baik, terus ini dia terlibat obat dia ini sebenarnya dari keluarga broken home, jangan maki urusi itu, jangan maki. Itu urusannya Tuhan, doakan maki saja dia. Bukan tanggung jawabmu itu, kasihan. Saya mau kasih tahu. Nah, biar Tuhan yang urus penebusan, kau urus dirimu dan komunitas yang ada. Sebab itu dibutuhkan. Gereja itu selalu bicara dirimu dengan Tuhan dan komunitas. Ini nih pacaran untuk memenangkan jiwa. Omong kosong itu kakak dia. Tidak ada itu. Yang memenangkan jiwa itu Yesus Kristus.
Kau cukup memberitakan. Kalau kau pacaran baru tidak bisa cerita Yesus, jamak kau. Jamak kau. Jadi pokoknya dia, ini G, ya cocok itu pacaran untuk memenangkan jiwa. Enggak, itu omong kosong itu, tidak ada. Saya mau kasih tahu itu tidak ada. Karena pengalamanku, dibanding di sini siapa yang usianya panjang kayak saya? Tidak ada toh? Saya kasih tahu memang tidak ada gunanya itu. Omong kosong ini memenangkan jiwa dan pacaran, enggak. Nanti kau yang dimenangkan. Oke, saya kasih tahu ini. Maksudnya Bileam saja yang kenal Tuhan, yang apa-apa saja dia tanya Tuhan pakai mimpi dulu. Itu saja bisa tertarik sama uang, bisa tertarik sama tertarik sama materialisme. Ini yang tertarik sama mamon. Ini sudah ini. Digerakkan oleh mamon ini. Ini nih contohnya Bileam ini. Digerakkan oleh mamon. Cinta Tuhan dia. Tapi dia digerakkan oleh mamon. Bukan karena mengasihi Tuhan. Jadi itu pertanyaan penting ya. Kalau kita mau membuat keputusan, buat saya begini, mulai dari keputusan-keputusan besar dulu. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kecil dalam hidup kita, itu sudah terbangun, sesuatu yang sudah terbiasa. Jadi mulai dengan keputusan-keputusan besar dalam hidup kita, selalu tanya dirimu, kalau saya putuskan ini karena saya cinta Tuhan atau saya cinta uang? Saya cinta Tuhan atau saya cinta mamon? Oke? Ini berlaku buat kita semua ya, bukan hanya anak-anak muda. Tapi karena kita punya keputusan-keputusan kecil itu biasanya terbiasa, sesuatu yang terbiasa, kita sampai tidak pikir untuk melakukan keputusan itu. Sama seperti kita terbiasa, lapar kak, kemudian kita minum. Tidak toh? Lapar kak, itu minum, itu hanya kalau terdesak tidak ada mie makanan. Tapi kalau kita tahu kita lapar, kita makan. Keputusan kita untuk makan itu terbangun karena biasa. Oke? Jadi mulai dari keputusan-keputusan besar dulu. Bahwa kita harus melibatkan Tuhan. Jangan sampai kita digerakkan oleh materialisme. Jangan sampai kita digerakkan bukan oleh karena kasih Tuhan. Terus, kebutaan rohani itu juga bicara dari hal ini. Seperti yang Bileam lakukan. Dia waktu melihat gejala, dia melihat gejala. Ada yang tidak biasa dalam kehidupannya. Dia tidak peduli. Waktu keledainya itu yang sudah bertahun-tahun melayani dia. Sudah terbiasa, sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Menyimpang, melakukan hal yang tidak pernah dia terjadi sebelumnya. Responnya Bileam adalah langsung pukul. Kenapa? Karena sudah ada yang menggerakkan dia. Saya harus sampai di saya punya tujuan. Dia sudah tidak perhatikan bahwa ada kebiasaan rutin bertahun-tahun yang berubah. Dia sudah tidak punya perhatian lagi untuk memperhatikan bahwa, kenapa kok? Jadi memang kenapa komunitas penting? Supaya waktu ada yang berubah, itu kita langsung tahu, kenapa kok? Nah itu penting itu, kemampuan untuk membaca sesuatu yang tidak terjadi. Tidak usah pakai kayak naluri-naluri tingkat tinggi. Umpamanya umpamanya ada istri, suaminya tuh selalu pulang kerja, langsung taruh HP begitu saja. Tiba-tiba beberapa waktu belakangan ini, bahwa saya lihat suami saya kalau pulang kerja masih tetap sibuk sama HP-nya. Itu perubahan, oke. Perubahan yang lain, kayak punya usaha. Kalau selama ini pembeli di dia punya gerobak itu datang. Waktu tiba-tiba musim hujan, gerobak itu dia tidak punya lagi pelanggan. Itu perubahan atau tidak? Itu sebuah sesuatu yang menyimpang tidak? Karena sebenarnya, karena kita mengabaikan soal hujan, kita anggap biasa aja itu musim. Enggak. Kalau orang itu bergantung sama Tuhan, waktu hujan datang, itu dia tahu strategi apa. Harus ada strategi baru. Saya ingat sekali, waktu Cheney hamil, entah hamil Aldo atau hamil Owen, tapi ada masa di mana saya tanya sama Cheney waktu dia hamil, dia sedih sekali waktu itu kayaknya. Jadi saya bilang gini, Chen, orang hamil itu berubah. Siap tidak dengan perubahan itu? Jangan cuma kita tahu bahwa kita hamil, lalu kita anggap itu sebagai sesuatu yang menempel sama tubuh kita. Tidak, perubahanmu itu mengubah banyak hal. Nah,
Jadi kita itu, maksudnya yang dengan ceritanya Bileam ini, kita harus selalu waspada untuk lihat tanda-tanda. Waktu kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita itu tidak seperti biasanya terjadi. Perhatikan, Ki. Rutinitas yang kita biasa lihat, itu perhatikan. Jangan sampai kita tidak bisa lihat tanda-tanda sampai tiba. Sebab sebenarnya dengan tanda-tanda itu, saya melihat ini dari pengamatanku lah ya, bukan pengalaman hidupku. Saya itu sampai mengambil kesimpulan begini. Tidak pernah ada orang yang jatuh dalam sebuah persoalan, itu tiba-tiba keceblos begitu. Tidak. Sebelum dia sampai terperangkap di dalam persoalan yang gelap gitu, itu pasti sudah ada rintisan-rintisannya. Dan kalau dia sudah diberkati, itu sebenarnya Tuhan sudah kasih kayak peringatan-peringatan kepada Bileam lewat keledainya. Tuhan itu, jangan kita berharap Tuhan yang tampilin kita baru kita stop. Sabar Bu Oni mau tanya-tanya nanti dulu, saya cerita dulu ini, saya lagi semangat. Jadi, jangan sampai Tuhan tampilin sendiri, baru kita stop. Jangan sampai mata terbuka sendiri, baru lihat itu malaikat. Selalu ada tanda-tanda yang Tuhan kasih. Ada itu yang kayak ada bagian dalam hidup kita yang seperti keledainya Bileam dan dengan kita. Ada hal-hal yang tidak biasa terjadi. Dan itu harus kita terima bahwa itu sebenarnya Tuhan sedang kirim pesan. Waktu sesuatu tidak terjadi sebagaimana biasanya, itu Tuhan sedang kirim pesan. Jadi jangan sampai dalam kebutaan rohani kita cuma merasa tahu tentang Tuhan, tahu tentang ritual. Oh, kalau saya mau begini, saya harus berdoa. Kalau mau ada orang sakit, saya datang sana, saya berdoa orang sakit. Sampai kita punya doa orang sakit, itu sudah kayak mesin keluar dari kita punya mulut. Sudah nggak ada ruang waktu kita berdoa untuk orang sakit. Ini kenapa dia sakit? Saya merasa hari ini pagi ini yang saya alami begini. Ada yang terjadi, ada kekhawatiran dalam hidup saya. Saya berdoa. Saya berdoa untuk orang yang sedang ada dalam masalah. Saya berdoa supaya Tuhan tolong dia. Tapi kemudian dari dalam rohku itu muncul perkataan ini. Kalau pertolongan ini Tuhan kasih, sebenarnya Tuhan sediakan buat saya. Tolong saya Tuhan. Waktu saya berdoa buat orang yang saya pikir sedang dalam masalah. Saya minta Tuhan tolong begitu. Kenapa? Tapi kemudian doa saya tuh berubah. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Karena mungkin pertolonganmu tersedia saat ini. Itu untuk saya. Karena mungkin orang yang sedang dalam masalah, itu belum melihat Tuhan. Dan belum memerlukan Tuhan. Tapi saya yang sadar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tuhan, tolong saya. Saya berharap Gandung mengerti ya. Saudara-saudara mengerti apa yang sedang saya sampaikan. Dalam persoalan, mari kita berdoa. Tuhan tolong Tuhan, tolong pulihkan dia, sembuhkan dia. Tapi sebenarnya barangkali waktu kita dengar kabar sakit atau dalam persoalan, mungkin hal pertama yang perlu kita doakan adalah, Tuhan tolong saya. Dalam pengetahuanku ini, tolong saya Tuhan. Karena semua kita punya tugas. Jangan sampai kau datang dengan rasa sok tahu seperti Bileam ini. Baru di tengah jalan Tuhan sudah kasih tanda-tanda. Kau pulang, bukan urusanmu. Semoga ini mengerti ya. Kalau tidak mengerti, nanti kita bisa ngobrol. Lalu kemudian, saya juga percaya itu bahwa Tuhan kasih kesempatan pada kita untuk tidak memberontak. Tidak usah sampai bilang begini, saya pulang Tuhan, saya pulang itu. Tobat Mak, tidak usah. Sebab yang membangkitkan kemarahan Tuhan dan kemudian bangkitlah murka Tuhan dan kemudian mengirim malaikat untuk berdiri di depan keledai. Itu bukan karena profesinya Bileam, bukan karena kepakarannya Bileam, bukan karena popularitasnya Bileam. Karena ini melampaui negeri, terkenal ini Bileam. Sampai raja saja kenali dia. Ini rasa-rasa kayak Luna Vide satu frame dengan Jokowi begitu. Kemudian Jokowi mengutus menterinya setelah tidak cukup dirjen, dia utus menterinya ketemu saya.
Enggak, bukan karena kepakarannya, bukan karena popularitasnya. Tuhan, murka Tuhan bangkit, itu karena pemberontakan Bileam. Waktu kita tahu kebenaran, Bileam tuh dikasih tahu, jangan kau pergi, percuma, karena mereka itu sudah saya berkati, sudah diberkati. Siapakah yang berani memberkati Israel selain Tuhan? Dan kita tahu bahwa Tuhan memberkati Israel, itu fakta dalam seluruh pemberontakan mereka ya. Tapi mereka sudah diberkati. Jangan mau. Tapi pemberontakan Bileam. Jadi ini pertanyaan paling penting. Saya rangkum dulu ya, lalu kemudian saya kasih pertanyaan yang perlu kita renungkan. Waktu kita bicara tentang Bileam dan keledai yang bicara kepadanya, itu kita bicara tentang peringatan-peringatan supaya kehidupan rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu bukan cuma pengenalan. Maksudnya bukan cuma tahu, tapi kehilangan kemampuan melihat Tuhan di dalam apa yang kita hidupi setiap hari. Jadi yang pertama adalah jangan sampai kita mengalami kebutaan rohani. Kebutaan rohani ini bisa terjadi waktu kita tidak bisa mempertanyakan lagi dalam keputusan kita. Apakah hal ini saya putuskan karena saya mengasihi Tuhan? Atau saya putuskan hal ini karena saya punya keinginan-keinginan? Karena cita-cita saya sendiri, sekalipun cita-citamu baik. Selalu dahulukan karena saya mengasihi Tuhan. Saya memilih ini. Oke? Lalu kebutaan rohani itu bisa juga terjadi waktu kita tidak lagi bisa melihat bahwa ada hal-hal yang berubah. Zaman berubah, sistem berubah. Misalnya, saya bukan orang yang maksudnya sepakat sama anak-anak itu tidak bisa ditegur, tidak bisa dihajar begitu ya, bukan. Saya bukan orang kayak begitu. Saya masih tetap percaya Alkitab karena Tuhan menghajar umatnya, dan dia bilang hajar tuh dia hajar. Tapi persoalannya adalah bagaimana supaya kita itu selalu tahu bahwa ada pesan yang sedang dikirim dalam kehidupan kita setiap hari untuk kita lakukan. Jangan abai. Kehidupan setiap hari yang Tuhan kasih buat kita itu anugerah. Dan di setiap hari itu ada tugas. Jadi kalau ada yang berubah dalam hidup setiap hari kita, sekecil apapun itu, hati-hati. Langsung waspada. Tuhan lagi mau bicara apa ya? Apa pesannya ya? Supaya begitu jadi keadaan itu kita hentikan sebelum dia menjadi lebih buruk. Oke, itu ya. Selalu perhatikan, hidup kita sehari-hari itu ada dalam penugasannya Tuhan. Setiap hari itu ada tugas dari Tuhan. Nah, kalau ada sesuatu yang terjadi, dan kemudian itu membuat kita terhalang menyelesaikan tugas kita, bahkan jika tugas kita itu adalah untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk hidup dalam rasa tidak khawatir. Waktu kita mulai khawatir, cari tahu, apa pesan Tuhan dalam peristiwa, kok saya bisa khawatir? Jadi pertanyaannya bukan, aduh kenapa ini terjadi? Kenapa kalau itu terjadi? Tapi pertanyaan pentingnya adalah, kok saya khawatir ya? Itu beda sekali. Itu kalau kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kayak menyalahkan satu pihak. Tapi kalau kita bertanya, kok ini terjadi ya? Kok saya khawatir ya? Itu berarti kita punya kita punya catatan, kita punya pengetahuan lain yang harusnya kita kasih kuat, kita pilih ke sana supaya karena itu pasti ada inilah, maksudnya secara sederhana Tuhan sudah simpan firman di dalam hidup kita begitu ya. Sehingga pertanyaan itu adalah kenapa kok saya khawatir ya? Kayak gitu. Bukan aduh kenapa ini ya? Kenapa begini? Nah, itu sudah pilih khawatir soalnya. Oke. Lalu kemudian selalu jaga supaya hati kita itu tidak memberontak. Cocok sudah itu. Itu saja yang saya mau bicara. Lalu yang pertanyaan terakhir sebagai refleksi itu adalah begini. Coba pikir-pikir, apakah saya punya pikiran, cara saya membuat keputusan, itu konsisten dengan saya punya tindakan? Apakah waktu saya mentaati Tuhan, waktu saya pilih, bertanya, apakah dalam keputusan ini
saya sedang menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya lebih pilih Tuhan, atau apa saja, termasuk menunda-nunda. Menunda-nunda ini secara khusus saya mau bilang untuk saya punya anak laki-laki yang gagah-gagah itu, anak kandungku maksudnya, adalah termasuk menunda-nunda pacaran. Termasuk itu. Kalau tidak mengasihi Tuhan, toh pacarmu tidak membuatmu makin mengasihi Tuhan, toh, tunda saja, nggak apa-apa sih. Max misalnya kalau suka sama cewek, kalau kemudian membuat Tuhan itu tersingkir atau apa tuh, Tuhan itu bukan lagi menjadi pusat kayak rasa ingin tahu begitu. Tunda saja, nanti ada jitu waktunya. Karena kalau cowok seperti tadi saya bilang, hanya satu yang bisa kau kerjakan dengan fokus. Kalau kau sudah pilih fokus pacarmu, enggak ada itu yang lain. Jadi ibu-ibu juga enggak usah marah itu, karena ada fokusnya yang lain itu kalau sampai dia tidak ada di rumah. Ada itu fokusnya, karena dia tidak bisa kerja banyak hal. Hanya satu yang dia kerjakan. Jadi pagi-pagi itu harus tanya, fokusmu apa? Itu baru selesai perkara. Karena kita tahu nih fokusnya apa. Jadi kita bisa atur-atur kita punya kemarahan toh. Saya tidak setuju sama fokusmu karena ada fokusku. Ngobrol nih sama fokusnya dan fokus tak. Obrolkan nih. Jangan mau marah kalau Owen tidak pulang sampai jam 12. Fokusnya dulu. Owen, fokusmu apa? Mungkin fokusnya bukan bantu kau, Jenny. Jangan mau kau marah. Itu fokusmu mau dibantu. Jadi kau harus ngobrol. Fokus. Jangan kau selalu salahkan orang. Saya juga ini saya bilang tuh bukan karena saya lakukan, saya sedang berusaha melakukannya. Saya lagi melatih diriku ini. Jadi selalu bersabar menunggu anakku. Kira-kira apa dia mau kerjakan hari ini? Supaya saya tahu begitu apa yang saya bisa harapkan. Oke? Jadi dibicarakan begitu. Sabar dan terus pegang gitar, bosan Ki, sabar, sudah mau selesai. Itu saja. Sudah. Dan nanti Om Moni kalau mau tanya, nanti Wi. Oke deh. Itu saja. Semoga kalian paham ya tentang itu peristiwa-peristiwa. Yang pasti adalah begini, sebagai anak Tuhan sekalipun kita kenal Tuhan. Kita ini bukan orang yang kebal dari kebutaan rohani. Itu saja. Hati-hati dengan kebutaan rohani. Amin. Selesai. Saya kembalikan.